aplikasi kasir restoran untuk pembuatan form laporan order pembayaran yang versi cetak. Apa tadi yang kita sediakan? Satu buah desain, ya, desain form yang di dalamnya ada satu komponen namanya web browser, satu. Nah, kemudian satu buah file Word yang kita desain kira-kira seperti ini. Ini sebuah tabel yang ada kolom dan barisnya. Ini sebagai sampel saja. Di sini juga sebenarnya tabel, ya. Cuman saya hilangkan bordernya supaya rapi tampilannya. Karena kalau kita pakai tab-tab itu bisa jadi nggak rapi. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali? Kita ambil HTML dari file ini. Gimana caranya? Ngedesain gitu, buat HTML-nya. Nggak perlu ya. Kalau di Word itu ada fitur untuk mengkonversi tampilan ini menjadi HTML. Gimana caranya? Kamu cuma tinggal file, lalu save as, lalu pilih lokasi yang ingin kamu tempatkan. Lalu di sini yang di save as tipenya kita ganti menjadi web page. Tapi ada dua di sini ya, ada web page, ada web page filter. Kita ambilnya yang web page filter. Karena kalau web page itu akan ngebuat satu buah web yang komplit. Ada folder IMG-nya dan segala macam. Udah larinya ke template dia. Tapi kalau web page filter itu adalah web page yang single, satu halaman aja, satu file HTML aja. Jadi kita butuhnya yang itu. Nah, ini kita pakai web page filter. Lalu save. Oke. Yes. Nah, ini boleh kita tutup. Sekarang kita cari yang tadi yang kita udah buat. Ini dia kebetulan langsung muncul di ini. Ini kan kalau kita klik dua kali, ini sudah dibuka lewat browser. Nah, ini udah dalam bentuk HTML. Bagaimana kita tahu dia HTML? Ya kamu tinggal klik kanan, edit pakai Notepad. Atau misalkan kalau kayak saya ini, editnya pakai Notepad++. Tuh kan HTML kan? Ya enggak? Nah, inilah HTML yang membuat tampilannya sama seperti yang di Word tadi. Nah, tinggal bagaimana caranya ini kita masukkan ke VB dan kita tampilkan di web browser yang kita tambahkan dalam form tadi itu. Itu niatnya kita. Jadi HTML ini kalau kita klik dua kali kan larinya kemana? Bisa ke Chrome, bisa ke Mozilla kan? Tapi kita nggak mau seperti itu. Kita maunya HTML ini dibuka di tampilan yang tadi di desain kita yang ini. Nah, yang ini itu loh niatnya seperti itu. Masuk logikanya enggak nih? Nah, jadilah laporan gitu. Sama dah kayak kita ngebuka ini, lalu kita Ctrl P kan bisa di print ini. Ya kan? Karena di web browser pasti sudah ada fitur untuk melakukan print out gitu. Jadi kita manfaatkan aja itu kan. Mau diatur mendatar bisa. Tinggal print ini otomatis bisa pakai pilihan printer manapun. Jadi tidak perlu banyak-banyak coding, kita manfaatkan fitur yang sudah ada di Windows atau di web browsernya juga. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ngoding aja. Tapi sebelum ngoding di desain itu ada yang penting untuk dihilangkan, untuk diatur. Yang pertama di web browser ini ada satu properti namanya script error suppressed. Ini kita jadikan dia true, yang defaultnya adalah false. Untuk apa ini? Karena beberapa JavaScript ada yang nggak bisa kebaca di sini. Kalau nggak bisa kebaca, kadang-kadang dia muncul tampilan error. Nah, kita suppress dia, kita tekan dia supaya jangan sampai muncul gitu. Makanya di sini dijadikan true. Jadi kalau ada error dia nggak ditampilkan. Kalau emang nggak bisa nampil lapornya, nggak bisa nampil gitu doang. Nggak perlu ditampilkan kata-kata error gitu maksudnya. Kalau kita biarkan dia false, kalau ada error dia muncul. Ya kita nggak butuh itu. Kita yang penting kalau emang ada perintah HTML kita yang salah, ya udah nggak nampil gitu aja. Errornya dalam bentuk nggak nampil. Nggak perlu harus dimunculkan error karena itu akan membuat aplikasi kita terlihat bug, terlihat masih belum jadi gitu. Nah itu aja sih yang perlu diatur. Kalau sudah, kita masuk ke bagian coding. Di coding di sini kalau kita perhatikan ada dua tombol, 1, 2 dan sekaligus tombol apa namanya sub yang pertama yaitu ketika form itu tampil. Maka di sini kita buatkan ada 3 sub. Pertama sub tampil data misalkan ya, atau sub tampil gitu aja.
lalu ada sub cetak, lalu ada sub tutup. Nah, tutup kita tambahkan aja mi titik close. Cetak apa? Cetak itu sebenarnya codingnya sedikit. Tinggal panggil komponen web browsernya, web browser 1 titik apa namanya? Dokumen teks. Kok dokumen teks ya? Web browser 1 titik print show print preview dialog. Udah cuma itu doang. Karena memang ini hanya fitur standar bawaannya web browser itu. Jadi untuk ngeprint itu nggak perlu banyak-banyak coding karena memang udah disediakan. Tinggal panggil aja fungsinya. Nah, yang tinggal yang tampilin yang penting untuk menampilkan isi HTML itu ke dalam sana. Sekaligus menyesuaikan datanya dengan data yang ada di dalam laporan ini, order ini. Gitu. Nah, sekarang kita coba tempat-tempatkan aja dulu sebelum kita ngoding yang sub tampil. Pertama pasti keydon untuk shortcutnya. Select case e.k code. Case yang pertama adalah cetak, itu kita pakai F8 aja. Ini berarti cetak. Kemudian case escape itu untuk tutup. Nah, baru yang form load-nya min.k preview sama dengan true. Lalu panggil sub tampil. Lalu di tombol-tombolnya kita kasih coding. Pertama di sini pasti cetak. Yang sini kedua pasti tutup. Nah, dah. Coding dasarnya sebenarnya cuma ini, sedikit sekali. Tinggal bagaimana menampilkan HTML ke dalam web browser versinya Visual Basic, Visual Studio-nya. Visual Basic ya, VB. Kalau Visual Studio itu alatnya. Caranya gimana? Gampang. Kamu cuma tinggal Ctrl A di sini lalu copy. Ya, kopinya sekali aja, jangan ikutin saya banyak-banyak kayak gini. Ctrl A, copy. Lalu kita paste di sini. Nah, Pak, error. Iya. Tuh banyak sekali error kan? Kenapa error? Karena memang ini bukan codingnya VB. Ini adalah codingnya HTML. Nah, karena dia error, sementara kita jadikan dulu dia sebagai komentar. Bagaimana cara menjadikan dia sebagai komentar? Ya di blok aja semua yang barusan kita copy. Ya, ini sampai di HTML ya, tulisan HTML kan? Startnya HTML kan? Ini kan HTML. Sampai tutup HTML. Ya udah ini buka HTML sampai tutup HTML. Jadi yang kalian lihat tadi banyak itu sebenarnya bukan banyak. Ini kan dibuatin sendiri kan dari Word-nya. Nah, ini caranya untuk menjadikan dia komentar, kamu cuma tinggal pilih edit, mana ya? Edit. Saya biasanya pakai Ctrl KC, cuman saya pengen kalian tahu menunya yang ada di sini. Nih. Nih. Edit, advance, lalu pilih comment selection. Nah, jadilah dia komentar semuanya. Dan cukup satu, kita butuh 3. Edit, advance, jangan dilepas ya blokannya ya. Lagi, edit, advance, comment selection. Nah, jadi dia dikasih ada 3 tanda petik 1. Ini kalau memang mau dirapikan boleh tinggal dirapikan. Kenapa? Kelihatan nggak di belakang? Nah, sekarang sudah menjadi komentar semua dulu. Lalu, kalau sudah menjadi komentar, kita buatkan variabel penampungnya untuk ke semua teks HTML ini. Berarti kita kasih aja namanya dim. Anda jangan tampung ya, ini karena ini ya. Dim text HTML. Apa tipenya? Pastinya string. Atau bisa juga langsung di sini nih. Nah, kalau sudah perhatikan. Di VB itu dia tidak boleh ada tanda ini nih. Karena tanda petik 2 bagi VB adalah sebagai pembatas. Karena kalau kita kasihkan ini di VB, ini sebagai pembatas. Jadi seakan-akan ini perintah yang berbeda antara ini dan ini. Lalu bagaimana kalau VB mau menampilkan tanda petik 2? Kalau di VB kalau mau menampilkan tanda petik 2 itu, tanda petik 2-nya dijadikan 2 biji.
tanda peti dua ini namanya tanda peti dua. Paham nggak sih? Tanda peti satu itu pembatas kalau di VB. Karena udah memang bawaan perintah VB. Tapi kalau tanda peti dua dua biji digabung itu menjadi tanda peti dua. Masa ada logikanya? Saya kalau ada cewek satu itu pembatas. Tapi kalau ada cewek dua, itu cewek. Ngerti gak sih? Batuk, batuk. Sama, kalau ada cowok satu, itu pembatas. Kalau ada cowok dua, itu cowok. Hancur-hancur lah logikamu, terserah sudah. Kalau kamu mau serius, ya serius kamu. Nah, jadi gimana caranya? Supaya dia menjadi tanda petik dua, tanda petik dua. Ya udah, satu-satu ini kamu tambahin tanda petik dua satu ya kayak gini loh. Nah, kayak gini. Tapi kan capek nih. Nah, apa fungsinya kontrol H kan? Kontrol replace. Nah, kita blok aja dari awal HTML sampai akhir dari HTML baru kontrol H tanda petik satu apa tanda petik dua diganti menjadi tanda petik dua dua biji. Lalu pastikan ini selection ya tulisannya ya. Dia akan mengganti yang ada di area yang kita pilih. Replace all. Tuh, ada 10 biji dia temukan. Udah, selesai. Berarti kalau yang HTML ini kita buka komentarnya, dia tidak bakalan error nanti. Kalau kita masukkan ke dalam VB-nya atau variabel VB. Nah, di sini kita tadi sudah punya variabel VB. Lalu ini kita isikan satu persatu. Misalkan gini, teks HTML sama dengan tanda petik 2. Nah, ini kalau saya pindahkan ke bawah otomatis dibuatin tanda petik penutupnya. Tuh. Sama ini juga sama. Ini boleh kita copy nih. Ya, jadi si HTML sudah masuk ke sini. Si head ini sudah masuk ke teks HTML. Itu maksudnya kita mau niatnya masukin. Cuman kalau kayak gini perintahnya yang terjadi apa? Endingnya nanti si teks HTML akan berisikan dengan perintah HTML yang terakhir. Karena di sini pakai sama dengan. Jadi di replace, diganti dia sifatnya. Yang paling tepat apa? Kita kasih tambahan tanda dan. Nah, ini boleh dan tidak apa-apa semuanya tanda dan. Tanda dan itu artinya kalau tadinya sudah diisi HTML, diisiin head, berarti nanti di sana akan menjadi HTML head gitu. Nah, gabung, digabungkan. Kan keseluruhan ini kan perintah ini bergabung kan sebenarnya kan? Ini kan bergabung semuanya. Dimasukin dari variabel. Tapi kalau kita buat pisah-pisah, pakein sama dengan, yang terjadi adalah nanti yang muncul di teks HTML itu cuma head doang gitu. Karena di replace sifatnya, digantikan isinya si teks HTML ini. Maka yang paling tepat kita di sini pakai dan. Atau nih. Untuk yang pertama kali, nah lebih baik gini aja. Untuk yang baris pertama, kita buat variabel yang diisikan dengan HTML. Nah, baris kedua tinggal panggil variabelnya untuk fungsinya menambahkan dengan perintah yang berikutnya. Semuanya digituin. Nih, semuanya digituin. Tuh. Terus sampai bawah. Tapi apakah kita mau ganti seperti itu? Kan tidak. Ya. Tapi ini masih ada yang kurang. Kalau kita perhatikan di HTML kita, ini kan kalau kita lihat setelah HTML dia memberikan enter, tidak bergabung seperti ini. Nah, tidak bergabung seperti ini. Tapi di HTML jalan tidak sih? Jalan sebenarnya. HTML itu kan dia tidak mengenal enter kan? Mau disatukan satu baris, mau dibawahin, tidak ada masalah. Yang membedakan dia adalah tag-nya kan? Tag pembuka, tag penutup. Tapi sebaiknya kalau mau bagus, tampilannya mau benar-benar seperti yang ada di Word, kita ikutin kalau di sini ada enter, berarti nanti di sini juga kita kasih enter. Bagaimana cara ngasih enter di VB? Di VB itu ngasih enternya ditambahin VB CRLF namanya. VB CRLF-nya itu ditaruhnya di setelah-setelahnya. Nah, kayak gini nih. Tanda teks HTML tanda dan sama dengan VB CRLF. Lalu tanda dan lagi. Nah, semuanya gitu. Saya ulang. Tuh. Saya ulang yang tanda petiknya. Capek. Ya udah, ini kamu tinggal blok Ctrl H
Ini jangan selection ya. This current dokumen. Ulang ya. Blok, Ctrl H. Tuh kan langsung diareakan sama dia kan. Kita ganti dengan yang tadi. Di replace semuanya. Di replace. Tes. Tuh, ada 209 yang dia ganti. Berarti ada 209 baris HTML yang dimasukkan ke dalam variabel teks HTML. Kalau manual satu-satu kita kerjakan kan besok dia selesai. Ya, dempor gitu. Nah, itulah kenapa saya kasih tanda petik 3 biji untuk membantu saya mereplace nanti. Kalau 1 biji bisa jadi banyak yang sama kan? Bisa jadi yang tanda petik di sini yang kena ganti nih. Ini kan? Nah, ini loh. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Baru ketemu ya. Kalau saya pakai 1 biji tanda petiknya bisa jadi yang ini ikut keganti gitu. Kalau 2 biji bisa jadi ada 2 biji yang 1 petiknya. Lebih baik 3 biji aman. Jadi sunahnya kan 3, 5, 7. Apa sih? Apa sih? Ya saya suka 3 gitu kan. Nyambungnya ke sana. Iya, iya, iya. Oke, sudah ya. Berarti dengan coding ini semua perintah HTML tuh sudah masuk dan tergabung di dalam variabel teks HTML. Tinggal kita menampilkannya ke web browser. Bagaimana codingnya? Kalau untuk menampilkannya gampang. Cuman tinggal panggil web browser 1 titik dokumen teks sama dengan teks HTML. Itu. Sekarang kita tes. Yang berikutnya adalah nih. Pindah ke order pembayaran, klik 2 kali dicetak. Lalu panggil form yang barusan kita buat, FRM cetak laporan Windows State dibesarkan dulu, lalu FRM laporan cetak titik show. Mari kita jalankan, kita lihat apakah sudah tampil seperti file Word-nya. Laporan cetak sudah. Jadi si file Word tadi yang dalam bentuk HTML sudah bisa ditampilkan ke web browser. Tetapi yang sekarang yang masih kurang adalah data yang di sini belum sesuai dengan data yang ada di sini. Ya, itulah tugas kita berikutnya untuk mengganti bagian-bagian tertentu agar sesuai dengan yang ada di sini. Nah, itu fungsinya kita memecah-mecah perintah tadi. Perintah HTML yang dimasukkan ke dalam variabelnya VB. Oke, langsung aja capcus. Yang pertama ini, gimana caranya supaya tanggal yang awal ini masuk ke sini, tanggal yang akhir ini masuk ke XX ini, status itu masuk ke yang sini gitu. Nah, kita kembali lagi, kita cari. Nah, itulah kenapa saya kasih dia XXXX. Iya, bisa kita find. Find XXX. Nah, ini XX pertama nih. Nah, XX pertama berarti adalah tanggal awal. Nah, ya udah. Kita klik XX-nya kita hapus, langsung aja digantikan dengan tanda petik 2 kali, tanda dan 2 kali. Baru apa? FRM itu di form apa? Laporan order kan? Laporan order titik tanggal awal. Titik value ya kalau date time picker ya, value. Tetapi kalau ini saya jalankan, ini udah bisa kayaknya nih. Cuma tidak sesuai kemauan. Ya, 31 di sini ya. Udah benar belum? 31, tapi masa kayak gini sih? Dirapikan dong. Di format namanya. Kita format dia biar cuman yang muncul tanggal, bulan, tahun. Berarti coding yang tadi kita lebih baguskan. Jadi ini tinggal kita cut aja. Nanti tadi. Nah ini. Kita cut. Kita kasihkan format. Nah, baru paste dalamnya. Formatnya adalah DD garis miring MM garis miring YY. Nah, dan ini berlaku juga untuk XXX yang berikutnya. Yang ini copy aja dari sini sampai sini. Jangan sampai ini ya, jangan sampai kalian hilangkan isi dari HTML-nya ya, perintah-perintah yang lainnya ya. Hanya bagian XXX itu aja yang kalian ganti. Ini kalian copy, tag, baru paste di sini. Ganti menjadi apa?
txt tanggal akhir. Nah, untuk yang berikutnya, yang XX berikutnya, ya, kalau ini langsung nggak perlu pakai format, txt, frm, laporan order, titik, txt, status, titik, teks. Nah, coba kita tes dulu. Baru bagian itu aja, yang bagian atas-atasnya aja. Kita lihat. Ini saya cetak. Tuh. Ya. 311. Kalau saya ganti gimana? Ini saya ganti misalkan menjadi tanggal 1. Yang ini saya ganti menjadi status dipesan. Saya cetak. Sudah ikut belum? Sudah ikut. Gitu aja. Jadi kita ambil bagiannya, lepaskan di perintah HTML-nya. Nah, sekarang ini yang belum nih. Nah, ini gimana nih? Di sini kalau kita lihat ada 3 data malah ya. Nah, di sini kok cuma masih 1 data. Iya, ini adalah data sampel kan? Data sampel yang kita buat di Word tadi. Nah, apa sih fungsinya data sampel? Iya, untuk mempermudah sama kayak tadi XX itu, pencariannya. Supaya enak. Nah, udah langsung aja. Kita ambil blok yang pertama adalah angka 1. Coba cari angka 1 di sini. Find 1. Oh, satunya banyak ya. Nah, ini parah ini. Harusnya kita isi XXX. Gini aja. Oh ya, perhatikan. Perhatikan. Mana dia tadi? Kalian sudah tahu belum pembentuk sebuah tabel itu apa? Di dalam HTML. Pembentuk sebuah tabel itu kan ada pertamanya tabel dulu kan. Yang berikutnya kan ada namanya TR. TR itu adalah baris, tag TR. Yang berikutnya adalah tag TD, ada tag TH. Tag TH itu untuk header, TD itu untuk data. Makanya kalau kalian perhatikan, nih kalau kalian perhatikan dari sisi HTML-nya, lihat di sini ada pembuka tabel, lalu ada pembuka TR. TR yang pertama itu adalah untuk baris yang menampilkan kolom-kolomnya seperti no, tanggal, ID penjualan, kolom paling atas. Kalau ini tidak perlu kita ganggu, kita biarkan seperti apa adanya. Yang perlu kita ganggu adalah yang TR berikutnya. Ini kalau kita lihat TR ini pasangannya ini, terakhirnya di sini nih. Nah, lalu ada TR berikutnya yang berhubungan dengan data. Nah, ini kan data yang tadi itu. Tanggal 21, 111, Budi. Ini loh. Yang di sini loh. Nah, yang ini loh. Nah, kan 121, 111 Budi, meja 01. Nah, TR itulah yang akan kita ganggu. Mana di TR-nya tadi? Kita cari dari atas. Ini tabel, ini TR. Ini kan TR ini penutupnya yang ini. Nah, ini TR pembuka. Nah, di sini akan kita ganggu. Sekarang ini coba kita cari di dalam HTML yang di VB. Find paste. Nah, ini dia nih. Nah, ini. Ini kita enter. Tuh, 2, 3, terserah. 100 pun enggak apa-apa. Lalu kita tambahkan perulangan. Perulangannya adalah for each kita pakai. Kenapa pakai perulangan? Iya, karena kita ingin mengulang barisnya yang isinya itu sebanyak jumlah data yang ada di dalam tabel. Coba kita tes. For each isi in frm laporan order titik tampung titik select. Tapi ingat, for each isi laporan order titik tampung titik select kurang buka kurung tutup kurung. Nah, harusnya tampung ini error. Karena di laporan order itu kemarin ini masih tulisannya dim di sini. Tuh, harusnya kayak gini dia. Kalau ketemu kayak gini, kalian ganti aja yang di laporan order itu dimnya dirubah menjadi public. Karena apa? Variabel yang didaftarkan dengan dim itu hanya bisa dibaca di form itu sendiri dan tidak bisa dibaca di form yang lain. Tapi kalau udah kita jadikan public, maka variabel itu bisa dipanggil di form yang lain. Nah, ini kan kita jadikan public karena kita panggil di form yang berbeda. Dah. Nah, lalu setelah udah buat for each kayak gini, for each isi in frm laporan order titik tampung titik select, kita masukkan dah semua tag HTML ini mulai dari yang TR-nya sampai penutup TR-nya. Mana penutup TR-nya di sini? Ini dia. Tuh. Kita pindahkan aja tuh, kita cut. Tabelnya jangan ya. Nah, taruh di dalam.
Set. Nah, sekarang kita coba tes dulu sebelum sampai kemana-mana. Benar enggak dia mengulang baris yang di dalam tabel itu sejumlah dengan data yang ada di tabel kita. Ini ada berapa biji? 2. Kalau saya cetak, ini ada berapa biji? 2. Ketemu enggak maksudnya nih? Jadi fungsi for itu dia akan mengulang jumlah datanya sebanyak data yang ada di dalam tabel yang tadi. Karena kita linkkan. Nah, sekarang coba saya tampilkan begini. Tap. Ini ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya cetak, di sini juga ada 7. Nah, berarti dia udah mulai agak mengikuti kan? Nah, cuma sekarang yang jadi masalah datanya belum sesuai. Nah, bagaimana supaya datanya sesuai? Ya disesuaikan. Nah, kita mulai main di sini. Yang pertama adalah angka 1 ini. Angka 1 ini adalah penomoran ya enggak? Urutannya kan 1, 2, 3. Mana sih wordnya nih? Nah ini. Ini kan nomor kan yang pertama kan? Nah, untuk nomor kita perlu membuatkan sebuah variabel namanya dim urut aja. As integer. Nomor itu dimulai dari berapa sih? Masa dari 0? Dari 1. Berarti di sini kalau kita udah buat variabel urut, di sini juga tinggal kita ganti. Nih, ketik dua kali, tanda dan 2 kali, urut. Nah, urut. Nah, terus kalau kita biarkan seperti ini, pasti ini akan 1, 1, 1, 1 terus ya. Maka di paling bawah, perhatikan di paling bawah sebelum next, itu tambahkan urut plus sama dengan 1. Pak, apa sih fungsinya ini? Ini untuk menambahkan nilai urut. Ya. Atau gini ya. Untuk iya ya. Jadi kalau awalnya 1 ditambah 1 jadi 2. Berarti baris keduanya nanti akan muncul 2. Ditambahkan 1 lagi jadi 3. Nanti berarti baris berikutnya munculnya 3. Ini loh maksudnya nih. Coba kita lihat. Ini kan ada 2 nih. Kan? 1, 2. Ya enggak? 1, 2 gitu. Jadi terus dia. Kalau memang datanya ada banyak, dia akan urut. Oh. Ya. Nah, sekarang kita mau nampilkan tanggal. Tanggal cari di sini. Mana sampelnya? Nah, ini dia nih tanggal. Tanggal itu diambil dari isi yang ada di tampung. Kebetulan kita sudah buatkan for each yang di sini ada variabel isi. Ini variabel isi ini bebas ya. Mau pakai nama kalian boleh, bebas. Hanya variabel yang menampung baris pada saat dia ngelooping. Berarti di sini kita bisa ganti menjadi isi titik item dari tanggal. Kan tanggal kan mau ditampilkan kan? Pak, dari mana sih kita tahu tanggal ini? Ini loh, di laporan order kan ada nih. Tuh, yang kita isi di tampung ini kan ini perintah-perintahnya nih. Nah, ini kolom-kolom ini kalian ikutin aja nih. Ini kan kolom tanggal, kolom total penjualan, status, keterangan, dan seterusnya. Ini kalau nggak kalian coba ini nggak cepet paham nih. Nih, saya copy terus. Nih, berikutnya satu ini apa nih? ID siapa? ID penjualan. Berarti tinggal paste aja. Berarti ganti jadi ID underscore penjualan. Terus satu yang di sini ID konsumen. Paste di sini berarti ID underscore konsumen. Budi, nama konsumen. Terus meja 01 lokasi. Nama lokasi kolomnya. Ini loh. Nama lokasi. Memang lokasi tak tulisan kolomnya kan. Tapi nama kolom aslinya database adalah nama lokasi. Berarti kita ikutin yang itu sih. Nama lokasi. Terus 50.000. Total penjualan. Berarti di sini adalah terus di order status. Budi teman sekolah, keterangan. Hendra itu nama pengguna. Nah, kita lihat dulu apakah sudah benar. Kalau memang harus ada yang dirapikan, kita rapikan.
Kita buat banyak data aja biar seru. Cetak. Tuh, masuk kan? Ngerti nggak maksudnya nih? Tujuannya ya. Jadi, nah cuman ini masih ada yang belum rapi. Lihat nih, tanggal kok masih begini, uangnya kok masih tidak ada titiknya, gitu kan? Nah ini masalah format saja, format menampilkan. Jadi tinggal kita perbaiki formatnya yang untuk tanggal dan total penjualan. Cari tanggal di sini mana tanggal. Nah ini tanggal ini kita cut aja lalu kasih format. Formatnya adalah yang tadi DD garis miring MM besar garis miring JY. Nah, itu untuk tanggal. Untuk total penjualan mana total penjualan? Total penjualan ini dia. Ini juga sama kita cut, kita kasih format. Nah, untuk format kepeng itu dia pagar, koma, pagar 0. Ini pernah nih kita pakai ini sebenarnya. Ada di form transaksi order waktu menampilkan tulisan di sebelah kanan itu. Yang mana? Bukan laporan order. Oh ya, masuk juga itu. Ada tuh, ada di bagian pojok bawah. Ya. Kayak di Hidayat tuh kan ada di halaman ini pojok kiri. Ya, terang topinya. Tapi kan kita bukan ngurus Al-Qur'an. Ya kan? Ini kita ngurus coding, ini dunia ini masalahnya. Ya, dunia ini. Oke, kita tes. Kita cetak. Nah, sekarang baru dia lebih rapi. Pak, boleh nggak dikasih RP? Ya silahkan kamu tambahin RP silahkan. Ya, itu kreativitasmu. Kalau saya sengaja nggak kasih RP supaya ya nggak perlu banyak-banyak kolom lah ya. Supaya tidak makin melebar kolomnya. Ini kan masih 20.000. Kalau 20 juta gimana? Kalau 20 miliar gimana? Kalau 2 triliun gimana? Ada orang beli bakso 2 triliun? Nggak ada, Devi. Nggak ada. Nah, satu lagi nih. Ini Mataram. 21 Januari 2000 ini tanggal hari ini, tanggal nyetaknya. Nah, ini nanti nama siapa yang sebagai ownernya. Nah, supaya aplikasi sekalian jadi dinamis, maka sebaiknya untuk Mataram dan nama owner ini atau nama pimpinan ini kita buatkan dia my setting sama seperti my setting sebelumnya. Supaya besok kita bisa merubahnya kapanpun. Misalkan ternyata ganti owner otomatis kan tinggal kita ganti di sistemnya kita ada di form kita sediakan. Nah, nanti di sini juga di lapornya otomatis ikut berganti. Mataram juga bisa begitu, belum tentu yang beli aplikasi kan orang Mataram doang. Bisa jadi dari Jawa, bisa jadi. Nah, gimana caranya? Ya udah. Kita buat dulu my setting di my project setting. Ini saya hapus aja dulu, delete. Nah, cara buatnya adalah ya tinggal buat aja. Apa misalkan RPT report ya, atau LPR laporan lokasi. Nah, gitu. Laporan lokasi. Nah, kita kasih aja defaultnya apa? Mataram. Terus LPR nama pimpinan. Misalkan terserah kalian mau ngasih nama kalian boleh. Oke, gitu. Baru itulah yang akan kita panggil ke dalam HTML-nya. Mana dia di bagian itu? Ini dia nih, Mataram. Ini tinggal klik 2 kali, dan lalu apa? My titik setting dulu dong. LPR lokasi. Nah, untuk tanggal bagaimana? Tanggal seperti biasa dong. Format. Nah, untuk tanggal hari ini kita pakainya perintahnya now. Baru formatnya adalah DD MMMM. Nah, Pak, kenapa MM-nya ada banyak? Ya, ini kalau mau pakai huruf. Kalau mau pakai huruf. Bulannya itu bukan 01 tapi Januari. Disetujui, biarkan nama Arif Hidayat ini juga diganti menjadi my titik setting titik LPR nama pimpinan. Ini jangan owner lah ya, yang paling tepat adalah nama pimpinan atau pimpinan gitu aja deh. Nah, coba kita jalankan untuk yang terakhir.
cetak, siap, sudah jadi itu. Dia mengikuti jadinya. Apapun yang kita rubah di sini, status dibayar misalkan tanggalnya misalkan dari tanggal Januari 2022 ya, kita refresh aja di sini. Ini udah auto refresh juga. Kita cetak, tuh sudah ngikutin. Pak, gimana cara ngeprintnya kan udah kita buatin codingnya. Tinggal cetak. Tuh, di sini ada pengaturan, bisa landscape ya. Mau buat warna atau tidak warna juga bisa. Di sini kamu cuma tinggal hilangkan ini, enggak dia berwarna ya. Udah ada fitur bantuan dari VB-nya. Tuh. Nah, mau di print tinggal print ya. Mau ganti landscape pakai kertas apa, mau pakai printer mana gitu kan. Kalau saya misalkan mau jadikan PDF ya tinggal pakai Microsoft Print tuh PDF ya, secara landscape print. Misalkan saya simpannya di D deh, contoh laporan, save. Kita coba cari di folder kita, tuh udah ada kan, asik ya. Nah ini udah bisa di share, sudah bisa di print. Nah, inilah yang dikenal dengan yang namanya laporan versi cetak. Memang kelihatannya tadi tuh agak ribet banyak sebenarnya, tapi kita udah ada ngoding yang banyak sebenarnya. Coding-coding kita cuman berasal dari file Word tadi yang kita modifikasi. Kita tempat-tempatkan. Jadi, nggak perlu pakai plugin-plugin lah yang membuat kita harusnya ribet. Dan ini enak. Kalau udah pakai Word tuh tampilannya tuh bebas seperti yang kita inginkan. Misalkan bos kita mau laporannya warnanya kuning, kita bisa buat warna kuning gitu. Maunya warnanya ini dan seterusnya. Ya, itu aja kesimpulannya. Jadi kita buat file Word, kemudian buat desain seperti tadi. Mana dia? Yang di dalamnya ada komponen apa tadi? Web, browser, lalu kita jadikan file Word ini menjadi HTML. HTML-nya kita copy ke VB-nya, lalu kita mulai memodifikasi. Berarti untuk laporan apa namanya nih? Laporan order dan pembayaran sudah. Tinggal satu nanti laporan yang akan kita buat adalah laporan dalam bentuk nota printout. Nota ini, nota thermal. Intinya untuk nota yang kita kasih ke konsumen ketika dia melakukan order atau melakukan pembayaran. Nah, silahkan kalau kalian punya desain-desain versi kalian, kalian buat dulu di Word. Bentuk-bentuk nota. Saya kayaknya punya nota-nota deh. Tapi ini paham ya, ini selesai ya. Biar saya selesaikan dulu videonya baru kita talking sedikit. Gitu aja enggak apa-apa. Jangan lupa yang tadi kita ganti itu ada di sini. Mana dia tadi yang ada if-nya? Nah, di sini ya. Saya akhiri video